Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini vlog pertama di channel Syariawat Official. Nah, hari ini kita mau behind the scene. Gimana sih cara kita mengambil video-video testimoni setelah acara ya. Ini kan banyak video-video testimoni kita kan banyak gitu ya. Tapi nggak ada tuh cerita tentang behind the scene-nya tuh. Bagaimana sih testimoni itu berjalan dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau kasih tahu dapur kita nih. Kita mau kasih tahu. Di sini udah ready semuanya ya, alat-alat kita, perangkat audio ya. Tuh, perangkat audio, ini perangkat kamera segala macam nih. Tuh, kamera, terus ini tripod ya. Tuh, tripod. Ini lumayan berat itu. Lumayan berat. Pokoknya tripod, ada tripod lampu, tripod kamera sebagainya di situ. Nah, ya. Oke. Siap, kita persiapan dulu ya. Siap. Ini lumayan nih, harus dibawa 2 orang, memang itu lebih dari 10 kg. Setelah proses pemindahan alat, kami langsung melakukan penyetelan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit, tergantung jumlah dan jenis alat yang digunakan. Biasanya, pengambilan video dilakukan di 3 titik. Titik 1, 2, dan 3. Semua titik dipisahkan dengan jarak tertentu, agar suara narasumber tidak saling bertabrakan saat proses pengambilan gambar. Setelah sesi acara selesai dan sesi foto bersama usai, biasanya kami langsung menghampiri para peserta untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama 4 hari. Boleh izin berbagi kan? Saya Zaki. Ya, sama siapa? Kesini Mas Zaki? Oh, sama ini orang tua, bapak. Boleh ajak berdua sama orang tua. Mengajak mereka bercerita memang tidak selalu mudah, karena terkadang ada juga yang menolak. Saya mau kurang cepat karena sibuk mau ke Lampung sebelum dari Jakarta dulu. Selalu lain kali. Terima kasih banyak ya Pak. Dalam pengambilan video testimoni, biasanya kami memulai dengan perkenalan. Setelah itu, pertanyaan sederhana seperti, oke, gimana nih perasaannya setelah ikut BIMIMS? Alhamdulillah Rabbil Alamin, 4 hari sudah akan lalui di acara BEMIN. Ya, ini luar biasa. Bagaimana kami lihat ternyata begitu simpel sebenarnya apa-apa yang disampaikan, dan pula simpel dipahami. Cuman tinggal menunggu doanya, bagaimana cara kita mempraktekkan di tim kami, di perusahaan kami, sehingga kita bisa punya omset 10 kali lipat. Terima kasih. Amin. Kami tahu pertanyaan ini terdengar ringan, namun tujuannya adalah untuk membantu narasumber menghilangkan rasa gugup di depan kamera. Dengan menyatakan perasaan, narasumber bisa lebih mengalir dalam bercerita tentang pengalaman mereka. Event luar biasa banget lah. Gimana benar-benar kita diajarin detail di sini, merubah membakar saya bilang. Jadi kalau mau perusahaannya berkah, punya omset yang luar biasa, saya ikut aja di sini. Pasti ya saya melihat saya lihat yang sudah gitu, itu luar biasa. Orang ya ada Pak Eka itu punya utang 300 miliar. Oke, ketawa-tawa aja dia. Saya ada Enci dari Makassar 50. Karena saya orang ini gitu. Ya gitu. Jadi
itu luar biasa. Jadi mereka bisa ikut sini, bisa buat apa ya, orang ini orang punya utang itu salah satu gupak loh. Wah, dia bisa kita happy ini orang. Itu saya gimana gitu kan gitu. Jadi gimana ya, mungkin nanti ada triknya, nggak tahu saya bikin apa ya orang itu tenang, mungkin menerima musibah kan begitu ya gitulah. Jadi saran saya asik benar, ikutlah di sini. Ketika kami wawancara atau menjadi host, kami tidak hanya menanyakan apa yang didapat setelah mengikuti pembelajaran. Kami juga menggali cerita mereka tentang perjalanan bisnis, membangun usaha, dan pengalaman lainnya. Tujuannya jelas agar video bervariasi, lebih kaya manfaat, dan memberikan nilai tambah bagi audiens yang menonton. Karena itu durasi video kami bisa lebih panjang dari 20 menit, 30 menit, bahkan hingga 1 jam lebih. Tantangan terbesar dalam pengambilan video testimoni atau wawancara adalah kami sering tidak mengetahui detail latar belakang narasumber. Untuk itu kami melakukan penggalian cepat selama 3-5 menit sebelum proses pengambilan gambar. Terkadang kami menyiapkan skrip pertanyaan standar lalu membiarkan narasumber menjawab dengan bebas. Kita ada di hari terakhir di acara BIMIMS hari keempat. Nah, kita sedang testimoni gitu. Nah, salah satu ini di belakang kita sedang wawancara ya kan. Di belakang kita ini murni sebenarnya. Nggak ada hal kayak orang tuh bikin kayak apa rekayasa dan sebagainya, enggak gitu. Mereka ini semua pengusaha, mereka ada usahanya, tempatnya boleh cross check langsung seperti itu. Kekuatan kami ada pada keaslian jawaban narasumber, tidak dibuat-buat melainkan mengalir jujur dan apa adanya. Inilah kunci konten menarik dalam video wawancara, testimoni maupun podcast. Semuanya bergantung pada pertanyaan yang diajukan oleh host atau pewawancara dan bagaimana narasumber merespon dengan cerita mereka. Sekarang alhamdulillah sudah selesai acara kita untuk pengambilan gambar, testimoni dan sebagainya. Sekarang kita mau merapihkan alat-alat tuh. Jadi kita mau rapihkan dulu. Kita setelah rapihkan itu kita pengecekan ada nggak nih alat-alatnya ketinggalan atau enggak ada dan sebagainya seperti itu. Nah, yuk kita rapihkan. senjata kita setelah hari terakhir testimoni. Testimoni apa ini? BIMIMS. Oke, langsung dimasukkan tes saja Kang. Nih alat udah rapih, kita udah cek segala macam. Cuman yang satu yang belum rapih. DJI Pocket belum rapih. Oh belum. Oh ya, closing. Di mobil. Kita mau masukin ini ke dalam mobil. Jadi ya mau nggak mau kita harus tutup dengan salam Syariah Award. Oke.